Halo semua, perkenalkan nama saya Meka Putra Nugraha Ranta dari kelas 11 4. Dan saya Muhammad Bintang Fahri Akbar dari kelas 11 4. Hari ini kita bakal ngobrolin kisah seru tentang Jepang, mulai dari masa isolasi sampai jadi negara imperialis, bahkan sampai peristiwa penting di Indonesia, yaitu Perjanjian Kalijati. Betul, kita akan bahas perjalanan Jepang dari masa isolasi yang bisa biasa disebut kebijakan Sakoku ke masa modernisasi di era restorasi Meiji menjadi negara imperialis hingga sampai ke peristiwa yang dekat dengan sejarah kita di Indonesia, yaitu Perjanjian Kalijati. Oke, kita mulai dari awal dulu, yaitu Sakoku. Jadi, bayangkan Jepang di abad ke-17, negara kepulauan yang indah tapi menutup diri dari dunia luar. Ya, Sakoku secara harfiah itu berarti negara yang terkunci. Kebijakan ini dijalankan oleh Kesogunan Tokugawa sekitar tahun 16 1639. Ada yang tahu alasannya? Alasannya adalah supaya pengaruh asing, terutama misionaris Kristen dan dari Eropa tidak merusak stabilitas internal mereka. Jepang waktu itu takut kolonialisme, seperti yang terjadi di negara-negara tetangganya. Jadi, mereka itu membatasi hubungan dagang hanya dengan negara Cina, Korea, dan Belanda. Dan uniknya, Belanda ini satu-satunya negara Eropa yang diizinkan berdagang lewat pulau Dejima di Nagasaki. Oh, itu menarik banget ya. Jadi meskipun terisolasi, mereka nggak sepenuhnya tertutup, tapi benar-benar selektif. Bahkan rakyat Jepang sendiri dilarang meninggalkan negeri. Dan siapapun yang kembali dari luar negeri bisa dihukum mati loh. Wih, ngeri banget tuh, cu. Nah, tapi kebijakan ini bertahan lebih dari 2 abad. Jepang berkembang dengan caranya sendiri sampai akhirnya datanglah momen perubahan besar. Ya, itu dia. Pada tahun 1853, datang armada Amerika yang dipimpin oleh Commodore Matthew Perry. Ini adalah momen yang sangat legendaris. Kapal hitam atau Kurofune berlabuh di Teluk Edo. Perry membawa surat dari Presiden Amerika Serikat yang mendesak Jepang membuka pelabuhan bagi perdagangan internasional. Nah, Jepang nggak bisa menolak tekanan itu. Pada tahun 1854, Jepang menandatangani Perjanjian Kanagawa yang menandai berakhirnya era isolasi. Perlahan-perlahan, pelabuhan Jepang mulai terbuka untuk dunia luar. Dan inilah yang menjadi titik balik. Jepang sadar kalau mereka enggak berubah, mereka bisa bernasib seperti Cina yang kalah dalam Perang Candu melawan Inggris. Maka dimulailah era restorasi Meiji di tahun 1868. Di masa Meiji ini, Jepang benar-benar melakukan reformasi besar-besaran. Kekuatan shogun dihapuskan. Kekuasaan kembali ke tangan Kaisar Meiji. Jepang belajar banyak dari Barat. Mereka kirim pelajar ke luar negeri, undang ahli dari Eropa dan Amerika untuk memodernisasi industri, militer, bahkan hukum, dan lain-lain. Betul, mereka mengadopsi teknologi kereta api, membangun pabrik-pabrik modern, dan memperkuat armada militer. Jepang benar-benar melakukan lompat jauh dalam sejarah modernisasi. Dan hasilnya, hanya dalam waktu beberapa dekade, Jepang bukan hanya mengejar ketertinggalan, tapi malah menjadi negara adidaya baru di Asia. Mereka memulai ekspansi ke luar negeri. Seperti invasi ke Korea, lalu kemenangan Jepang atas Tiongkok dalam Perang Sino-Jepang pertama di tahun 1894 hingga tahun 1895. Jepang juga berhasil mengalahkan kekuatan Eropa, Rusia, dan Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 dan 1905. Yang menarik, kemenangan atas Rusia itu membuat dunia terkejut. Ini pertama kalinya negara Asia mengalahkan kekuatan besar Eropa dalam perang modern. Setelah itu, Jepang makin percaya diri. Mereka bergabung dalam Perang Dunia Pertama di pihak sekutu dan mendapatkan wilayah-wilayah bekas Jerman di Asia. Tapi ambisi Jepang nggak berhenti di situ saja. Mereka terus mencari sumber daya alam dan
wilayah baru untuk mendukung industrialisasi mereka yang sangat cepat. Dan akhirnya kita masuk ke Perang Dunia Kedua. Jepang ingin membentuk Hakoichiu, dalam satu keluarga di bawah satu atap langit, alias dominasi Asia di bawah kepemimpinan Jepang. Pada saat itu, Jepang melakukan ekspansi besar-besaran ke Asia Tenggara, termasuk ke Hindia Belanda, atau yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Nah, di tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang melakukan pendaratan di berbagai tempat di Indonesia, seperti di Banten, Kalimantan, dan Jawa. Serangan Jepang sangat cepat dan terkoordinasi. Sampai akhirnya, pada 8 Maret 1942, terjadilah Perjanjian Kalijati di sebuah lapangan udara di Subang, Jawa Barat. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Letnan Jenderal Terporten, Panglima Tentara Hindia Belanda, menandatangani penyerahan itu di hadapan Jenderal Imamura dari Jepang. Dengan perjanjian itu, maka kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia telah resmi berakhir. Hmm, Meskipun penjajahan Jepang kemudian juga membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia, peristiwa ini menjadi momen yang penting untuk mengguncangkan kekuatan kolonial lama di Asia. Betul banget. Dan menariknya di masa pendudukan Jepang ini juga membuka jalan bagi tumbuhnya semangat nasionalisme Indonesia yang akhirnya mengarah pada proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, kalau dipikir-pikir ya, perjalanan Jepang ini benar-benar dramatis dari negara yang tertutup rapat, lalu transformasi jadi kekuatan modern yang bahkan mengguncangkan tatanan dunia. Dan sejarah ini juga menarik banget untuk menjadi pengingat bahwa perubahan besar bisa terjadi dalam waktu yang relatif sangat singkat, baik untuk hal yang positif maupun yang destruktif. Sudah selesai nih. Jadi, itu podcast dari kami tentang perjalanan sejarah Jepang. Semoga saja yang kita sampaikan berdua ini dapat dipahami oleh kalian yang menonton di podcast kami ini. Sekian saja dari kami. Sekian saja dari kami. See you See you next next time. time. Walam.